Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik anak-anak, pada hari ini berjumpa kembali dengan Mr. Kusworo dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dan mengucapkan Namo Buddhaya. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita sampai saat ini masih jarak jauh karena penularan virus corona masih ada di Indonesia. Maka tidak lupa Mr. selalu ingatkan kepada anak-anak untuk menjaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari penularan virus corona tersebut ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya, dengan memakai masker, menjaga jarak ya, terus mencuci tangan dengan air yang bersih, mengurangi kegiatan yang di luar rumah, menghindari kerumunan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, baik anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Buddha kita pada hari ini. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita pada hari ini Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 4 masuk ke bab 7 Candi Buddha di Indonesia. Pelajaran 25 dan 26 tentang Candi Buddha di Jawa Tengah dan Yogyakarta ya. Tapi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita awali dengan bacakan doa. Anak-anak bisa bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita duduk hening. Pejamkan mata, posisi duduk rileks, kita menyadari keluar masuknya nafas secara alami. Kita rasakan di bagian hidung kita ada terasa keluar masuknya udara sebagai bentuk proses kita bernafas. Ya. Aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Terus rasakan pada hidung keluar masuknya nafas secara alami. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita sudah melakukan 2 kebaikan. 1, kita sudah berdoa, ya, menjunjung nama baik, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, para bodhisattva dan mahasatwa, makhluk-makhluk suci yang menjadi junjungan kita. Yang kedua, kita sudah melatih kesadaran kita dengan melaksanakan duduk hening atau meditasi. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya.
Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, kita bersyukur ya atas kesempatan dapat belajar tentang Candi Buddha di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Anak-anak perlu ketahui bahwa antara Jawa Tengah dan Yogyakarta itu merupakan daerah yang berada di Pulau Jawa. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin dalam mempelajari Candi Buddha di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi Candi Buddha di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan yang keempat, anak-anak bisa menyanyikan lagu Borobudur sebagai rasa bangga kita, di mana kita sebagai umat Buddha memiliki candi terbesar di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Ya, agar tercapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, saya harapkan anak-anak memperhatikan dengan seksama dan berusaha untuk memahami apa yang kita sampaikan. Baik, anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu, di mana kita sudah belajar mengenai pengertian candi. Candi merupakan perbesaran dari stupa. Ya, candi merupakan bangunan bersejarah peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit, Mataram kuno, Sriwijaya, dan sebagainya. Candi memiliki bentuk dan fungsi yang beraneka ragam. Candi digunakan sebagai tempat sembahyang atau sebagai tempat penghormatan. Pada candi biasanya terdapat relief. Apa itu relief? Relief adalah bentuk seni pahat atau ukiran 3 dimensi yang berada pada batu dan dinding bangunan. Jadi nanti anak-anak kalau ada kesempatan pergi ke candi, nanti pada candi itu nanti akan banyak lukisan, ya, hasil dari pahatan yang membentuk sebuah gambar. Gambar itu bisa berupa manusia, kalau Candi Borobudur mungkin gambar Buddha, atau bisa gambar binatang, atau bisa gambar pohon-pohonan. Nah, itulah yang disebut dengan relief. Candi Buddha di Jawa Tengah. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa di candi di Jawa Tengah ada 5, ya. 1, Candi Borobudur. 2, Candi Mendut. 3, Candi Pawon. 4, Candi Sewu. Dan 5 adalah Candi Pelausan. Ya, 1, Candi Borobudur. Nah, ini adalah gambar, ya, anak-anak ya. Ini adalah gambar Candi Borobudur, ya. Bisa dilihat di sini. Ada berapa tingkatan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 yang terakhir 1, 2, 3, 4 ya. Ada 11 tingkatan. Candi Borobudur ini terletak di desa Boro. Boro ya. Maka disebut Borobudur karena dia terletak di desa Boro, Kabupaten Magelang. Di provinsi mana anak-anak? Iya, betul sekali, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun pada masa Mataram kuno ya, Wangsa Sailendra oleh Raja Semaratungga tahun 842. Sudah lama sekali ya anak-anak ya, anak-anak bisa hitung sendiri, dibangun tahun 842, sekarang kita sudah sampai ke tahun 2022 ya, kira-kira ada berapa tahun itu anak ya. Pada Candi Borobudur dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu paling bawah sini ya anak-anak ya, itu adalah Kamadatu, artinya bahwa terdapat sebuah gambaran yang menceritakan tentang makhluk-makhluk yang masih memiliki nafsu rendah. Kemudian di atasnya sedikit disebut Rupadatu. Nah, di Rupadatu inilah menggambarkan tentang masa peralihan dari makhluk-makhluk yang penuh nafsu rendah, kemudian berusaha meninggalkan keinginan-keinginan rendah untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana, atau menjadi makhluk yang lebih bijaksana. Dan yang ketiga, ya paling atas ini anak-anak semua ya,
Ini disebut dengan arupa dhatu, dunia tanpa bentuk. Nah, inilah yang menjadi tujuan tertinggi bagi umat Buddha yang bisa disebut dengan nibbana. Ya, maka disebut arupa dhatu. Pada candi ini, pada Candi Borobudur, ini terdapat stupa ya, stupa itu seperti ini. Kemudian di dalam stupa banyak di sini itu terdapat Buddha Rupang atau patung Buddha. Kemudian di dinding-dinding Candi Borobudur ini terdapat relief ya, tentunya relief Buddha tadi ya. Baik, itulah sedikit tentang Candi Borobudur. Yang kedua, candi yang berada di Jawa Tengah adalah Candi Mendut. Gambarnya seperti ini anak-anak. Di manakah terletak Candi Mendut? Candi Mendut terletak di Desa Mendut ya, Mungkit Magelang. Masih Jawa Tengah ya. Candi Mendut ini awalnya bernama Weluwana atau hutan bambu. Candi Mendut ini dibangun oleh Raja Indra Gananata, yaitu ayah Raja Semaratungga dari Wangsa Sailendra tahun 809. Nah, kalau tadi Candi Borobudur yang membuat adalah Raja Semaratungga, sedangkan Candi Borobudur dibuat oleh Raja Semaratungga, sedangkan Candi Mendut dibuat oleh ayahnya yaitu Raja Indra Gananata. Maka bisa dikatakan bahwa Candi Mendut lebih tua daripada Candi Borobudur. Dibangunnya lebih tua daripada Candi Borobudur. Nah, perlu diketahui bahwa Candi Mendut ini merupakan candi tertua ya, candi Buddha tertua yang ada di Indonesia. Nah, di dalam candi ini, di dalam Candi Mendut ini terdapat 3 patung Buddha ya, atau bodhisattva, yaitu Buddha Sakyamuni ya. Di dalam sini kalau anak-anak nanti ada kesempatan masuk ke dalam, maka di situ terdapat 3 patung, yaitu Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Avalokitesvara, dan Bodhisattva Vajrapani ya. Jadi di mana para Buddha dan Bodhisattva itu merupakan tempat penghormatan bagi umat Buddha. Yang ketiga adalah Candi Pawon ya, ini anak ya. Hampir sama dengan Candi Mendut, cuma dia ukurannya lebih kecil dan ini terletak di pinggir jalan ya, bangunannya kecil. Disebut Candi Pawon. Candi Pawon ini terletak di Desa Mendut ya, sama dengan Candi Mendut tadi. Mungkin ada beberapa kilometer ya, jadi dari Candi Mendut. Mungkit Magelang. Dibangun oleh Raja Semaratungga pada tahun 826. Dalam bahasa Jawa, pawon itu artinya adalah tunggu. Tunggu itu apa, Nana? Tunggu itu adalah tempat untuk menyalakan api, ya, seperti kompor gitu loh, kayak zaman sekarang ya. Kalau dulu orang mau masak atau menyalakan api, untuk memasak itu menggunakan tunggu. Maka ini disebut jadi pawon, atau dalam bahasa Jawa berarti tunggu. Nah, Candi Pawon juga disebut Badranalan ya, yaitu nama senjata Raja Indra yang bernama Wajranala. Pada dinding luar candi dihiasi relief pohon hayati atau pepohonan ya, atau kalpa taru. Nah, antara Candi Pawon, Candi Borobudur, dan Candi Mendut itu adalah, kalau kita tarik satu garis dalam perjalanan itu, ketika dari Candi Mendut mau ke Candi Borobudur, dipastikan akan melewati Candi Pawon ya, semua ya. Oke. Yang keempat adalah Candi Sewu. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan pada gambarnya. Candi Sewu. Candi Sewu terletak di Kabupaten Klaten ya. Klaten masih Jawa Tengah juga ya, anak-anak semua ya. Nah, Candi Sewu ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Panangkara. Disebut Candi Sewu atau Seribu karena terdapat candi-candi kecil di kompleks candi ini. Jadi selain candi besar ini, yang besar-besar ini juga di sekitarnya terdapat candi-candi kecil dan sangat banyak sekali, makanya disebut Candi Sewu. Apa tadi Sewu artinya? 1000. Artinya bahwa
candi ini berjumlah sangat banyak. Itu adalah Candi Sewu. Nah, yang terakhir, Candi Buddha yang ada di Jawa Tengah adalah Candi Pelawasan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini. Nah, di manakah Candi Pelawasan itu berada? Candi Pelawasan terletak di Dusun Pelawasan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nah, candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan untuk istrinya bernama Pramudia Wardani. Candi Pelawasan ini disebut candi kembar ya. Lihat nih ada dua ya. Satu, dua memiliki bentuk yang sama. Karena terdapat dua kompleks candi yang sama besar dan bentuknya, yaitu Pelawasan Lor artinya utara, Pelawasan Utara dan Pelawasan Kidul atau Pelawasan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang Candi Buddha di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini terdapat dua candi, yaitu Candi Kalasan dan Candi Sari. Ini adalah bentuk Candi Kalasan. Di manakah letak Candi Kalasan ini? Candi Kalasan atau Candi Tara terletak di Desa Kalibening, Kalasan, Yogyakarta. Di Desa Kalibening, Kalasan, Yogyakarta. Kenapa disebut Candi Kalasan? Karena dia berada di daerah Kalasan, Yogyakarta. Candi Kalasan ini digunakan tempat pemujaan atau tempat penghormatan bagi umat Buddha Tantrayana. Nah, jadi Buddha itu ada banyak ya Nana ya, ada 3 aliran ya, ada Buddha Theravada, ada Buddha Mahayana, dan ada Buddha Tantrayana. Dan Candi Kalasan ini merupakan tempat penghormatan bagi umat Buddha Tantrayana. Tapi pada umumnya adalah untuk memberikan penghormatan, kita semua pun bisa datang ke Candi Kalasan. Nah, Candi Kalasan ini dibangun oleh Rakai Panangkaran tahun 778. Nah, candi ini dibangun untuk memuja atau memberi penghormatan kepada Dewi Tara. Nah, Dewi Tara ini diceritakan sebagai dewi yang penuh dengan welas asih, sebagai dewi yang penuh cinta kasih ya. Nah, yang kedua adalah Candi Sari. Nah, ini ada Candi Sari berbentuk seperti ini ya, Nana bisa lihat. Candi Sari ini terletak di Desa Bendan, Kecamatan Kalasan, Yogyakarta. Jadi tidak jauh ya dengan Candi Kalasan karena masih sama-sama berada di Kecamatan Kalasan, Yogyakarta. Candi Sari ini dibangun sekitar abad 8 pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Candi Sari sebagai tempat belajar dan berguru bagi para biksu. Jadi awalnya Candi Sari ini digunakan sebagai tempat belajar dan berguru bagi para biksu. Belajar apa? Belajar tentang ajaran Buddha. Pada dinding terdapat relief ya, relief Bodhisattva dan Tara. Candi Sari ini dibangun bertingkat 2. Ini lantai 1, ini lantai 2 ya. Inilah candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Baik. Nah, demikian tadi adalah penjelasan tentang candi yang ada di Candi Buddha yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat hasil karya kreatif dari kertas origami, yaitu membuat lampion stupa. Nanti info lebih lanjut nanti Mister akan sampaikan ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang candi-candi Buddha yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta, terutama Candi Borobudur, di mana Nana? Iya, betul sekali ya, di Magelang, Jawa Tengah. Nah, untuk menambah keceriaan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Borobudur.
Kiranya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup belajar. Anak-anak bisa bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anakku semua, demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Buddha sudah kita laksanakan bersama. Kiranya cukup sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.